Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada Anissa Aulia Rosa Putri dengan NIM 1803-1095 sebagai pemateri. Yang kedua ada Fitra Herninda dengan NIM 1803-1136 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Gia Nadolfa dengan NIM 1803-1042 sebagai moderator dan pemateri. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan evolusi. Di mana topik pertama yaitu tentang gagasan evolusi masa Romawi, yang kedua tentang gagasan evolusi masa Yunani kuno, yang ketiga tentang gagasan evolusi masa pertengahan, tentang gagasan evolusi masa Renaissance, yang kelima ada kajian evolusi masa sekarang, dan topik yang terakhir tentang tantangan terhadap teori evolusi dari dulu sampai sekarang. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Gea. Kepada Gea dipersilahkan. Baiklah, saya Gia Nada akan menjelaskan topik pertama yaitu tentang gagasan evolusi masa Romawi. Gagasan evolusi masa Romawi kuno. Yang pertama yaitu pandangan para filsuf dari aliran Stoikisme memiliki pandangan teleologis yang kuat mengenai dunia alam. Yang kedua Origenes dan Agustinus, di mana mereka berargumen bahwa kisah penciptaan dalam kitab Kejadian harus ditafsirkan sebagai kiasan bagi kejatuhan jiwa manusia. Yang ketiga ada Agustinus, di mana dalam bukunya De Generasi et Litteram menyatakan bahwa makhluk-makhluk baru dapat muncul melalui penguraian dari bentuk kehidupan sebelumnya. Selanjutnya yaitu topik kedua tentang gagasan evolusi masa Yunani kuno. Gagasan evolusi masa Yunani kuno. Yang A. Thales pada tahun 650 sampai 564 sebelum Masehi, ia menyatakan bahwa semua kehidupan berasal dari air. Airlah yang merupakan asal-usul dan sumber dari segala sesuatu. Yang B. Anaximander pada tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi, beliau mengemukakan bahwa makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh matahari. Pada mulanya muncul tanaman, seterusnya hewan, dan akhirnya muncul manusia. Yang C. Empedokles pada tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa beberapa organisme berkembang secara perlahan-lahan yang telah memformulasikan teori evolusi itu sendiri. Yang D. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya ada topik ketiga yaitu gagasan evolusi masa abad pertengahan. Gagasan evolusi masa abad pertengahan, yang A. Para filsuf menjelajahi berbagai gagasan tentang alam. Gagasan ini meliputi transmutasi dari benda tak hidup menjadi hidup. Yang B. Menurut beberapa komentator, beberapa pemikiran Ibnu Khaldun dalam bukunya berjudul Muqaddimah, ia menyatakan bahwa manusia berkembang dari dunia kera dalam suatu proses yang mengakibatkan spesies menjadi bertambah banyak. Yang C. Peter Abelard dan Thomas Aquinas memadukan pengklasifikasian makhluk Aristoteles dan gagasan Plato bahwa Tuhan itu baik dan segala bentuk kehidupan yang ada merupakan hasil penciptaan yang sempurna. Hasilnya adalah skal nature atau rantai keberadaan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saya, Anissa Aulia Rosa Putri, akan menyampaikan materi tentang gagasan evolusi masa Renaissance. Zaman Renaissance mencapai titik puncaknya pada tahun 1500 atau sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang artinya lahir kembali. Zaman ini merupakan puncak kebangkitan dari berbagai aspek seperti aspek kebudayaan, politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa gagasan evolusi dari para ahli pada zaman Renaissance. Yang pertama itu ada Leibniz pada abad ke-17.
Leibniz membangkitkan kembali skala nature yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun, ia melengkapi skala nature dengan adanya spesies peralihan, sehingga dikenal dengan hukum kesinambungan dalam tangga kehidupan. Beliau mengemukakan bahwa antara spesies yang satu dengan spesies yang lain terdapat spesies penyambung seperti spesies peralihan. Leibniz menjelaskan evolusi dengan spesies peralihan. Spesies peralihan tersebut merupakan perubahan pada makhluk hidup yang disusun dengan skala tingkatan kerumitan yang semakin tinggi. Yang kedua, itu ada teori evolusi organik oleh George Lacaille di Buffon. George Louis Lacaille, ia merupakan seorang dokter, ahli zoologi, ahli matematika, dan ahli sains dari Perancis. Ia menuliskan pendapatnya dalam seri buku yang berjudul Natural History yang didasari dengan sebuah eksperimen menggunakan hewan piaraan. Buffon menyatakan bahwa hewan-hewan memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari tipe-tipe aslinya sesuai dengan perjalanan waktu. Maksud yang disampaikan Buffon ini yaitu hewan memiliki mobilitas kemampuan gerak yang tinggi dan mudah diamati daripada makhluk lain. Dengan demikian, hewan lebih cepat melakukan kawin silang dalam populasinya maupun dengan populasi lainnya yang sejenis, sehingga tampak perbedaan gradasi bentuk secara bertahap jika dilihat dari perkembangan hewan piaraannya. Yang ketiga, itu ada Erasmus Darwin. Erasmus Darwin adalah kakek dari Charles Robert Darwin. Beliau adalah seorang dokter sekaligus seorang ahli alam. Ia menulis buku pada tahun 1794 yang berjudul Zoonomia. Buku tersebut selain berisi teori tentang penyakit, juga membahas tentang pandangannya terhadap evolusi. Erasmus berpendapat bahwa semua binatang yang berdarah panas berasal dari satu jaringan hidup, bahkan sebelum adanya sejarah manusia di muka bumi. Yang keempat, itu ada gagasan evolusi oleh Lamarck. Lamarck adalah seorang ahli zoologi dari Perancis. Beliau juga merupakan ahli dalam anatomi, paleontologi, dan klasifikasi. Ia dikenal sebagai tokoh evolusi organik. Karya besarnya muncul pada tahun 1809 yang berjudul La Physiologie zoologique. Ia menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada makhluk hidup disebabkan oleh pengaruh lingkungan, di mana binatang berubah sesuai dengan tuntutan alam, yaitu beradaptasi dengan berbagai faktor lingkungan. Ia juga menyatakan bahwa ukuran organ sebanding dengan penggunaan organ tersebut digunakan atau tidak digunakan. Lamarck mengungkapkan bahwa gagasan tentang evolusi melalui contoh evolusi leher jerapah. Ia menjelaskan, jerapah awalnya memiliki leher yang pendek. Beberapa leluhur jerapah pada suatu waktu mulai memakan dedaunan dari pohon yang tinggi. Untuk dapat menjangkau dedaunan tersebut, maka jerapah berusaha menjulurkan lehernya, sehingga lehernya bertambah panjang. Leher yang sudah panjang pada jerapah ini kemudian diwariskan kepada keturunannya. Peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang pada beberapa generasi, sehingga jerapah yang kita jumpai sekarang memiliki leher yang panjang-panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fitrah Ninda akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu gagasan evolusi Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829, yang mana pada gagasan evolusi Lamarck ini, selain leher jerapah, Lamarck juga menyatakan bahwa lidah hewan pemakan tumbuhan itu lebih panjang. Akibatnya, hewan tersebut sering menjulurkan lidahnya untuk menangkap dan melumasi korbannya dengan zat yang lengket. Nah, Lamarck itu menyimpulkan bahwa perubahan itu adalah untuk menjadi organ-organ lebih kompleks dan bahwa variasi yang semacam ini diturunkan kepada generasinya. Selanjutnya, gagasan evolusi organik Georges Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832. Nah, Georges Cuvier merupakan ahli sains pertama yang mendemonstrasikan kepunahan hewan-hewan purba. Nah, Cuvier menolak teori bahwa
keberadaan hewan-hewan purba menandakan terjadinya evolusi. Ia tetap teguh mempertahankan teori bahwa spesies memiliki bentuk yang tidak berubah. Nah, pada teori Cuvier dikenal dengan teori katatropisme atau kata lainnya itu kekacauan. Nah, Cuvier percaya bahwa Tuhan menghancurkan bumi dan menciptakannya kembali beberapa kali setiap mata rantai makhluk hidup diciptakan. Pada setiap itu pula bentuk baru lebih disesuaikan dengan alam sekitarnya dan organisme mengalami perubahan dari moyangnya. Nah, selanjutnya itu kajian evolusi masa sekarang. Kajian evolusi masa sekarang itu ada makroevolusi dan ada mikroevolusi. Ada warisan epigenetik, yang mana epigenetik itu merupakan suatu kajian perubahan warisan dalam ekspresi gen atau fenotip seluler yang disebabkan oleh mekanisme lainnya ketimbang perubahan dalam sekuensi DNA yang terhimpun. Nah, yang selanjutnya itu perluasan sintesis evolusi. Nah, gagasan perluasan sintesis evolusi ini timbul pada sintesis modern pada abad ke-20 untuk meliputi konsep dan mekanisme. Jadi selanjutnya itu ada tantangan terhadap teori evolusi, itu masa dulu dan sekarang. Tantangan terhadap evolusi dulu dan sekarang. Dari beberapa teori evolusi, seperti teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, dalam perkembangannya itu banyak mendapatkan tantangan. Nah, terutama dari golongan agama, penganut paham teori penciptaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu di awal abad ke-21, para ilmuwan biologi digelitik oleh terbitnya buku Keruntuhan Teori Evolusi dari Harun Yahya. Reaksi para ilmuwan beragam. Satu tulisan di The New York Times melihatnya sebagai bentuk tantangan. Selanjutnya itu pertentangan antara pandangan kreasionisme dan institusi gereja dan dunia ilmiah pada teori Darwin. Adapun selanjutnya itu teori Darwin banyak mendapat kritik dan pengkayaan dari banyak ahli, antara lain itu Morgan, Fisher, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.